Saya langsung mulai aja ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya. Yang terutama Bapak Aden Firdaus selaku dosen estimasi biaya konstruksi dan untuk teman-teman semua. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan saya Muhammad Afdail Putra Manak, NRP 22 2016 148. Selanjutnya ada Aditya Fernanda, NRP 22 2016 031, dan ada Rivaldo Zordin 22 2016 042. Dan untuk Muhammad Hafiz Ridwan belum ada kabar Pak sampai sekarang. Oke. Dari estimasi biaya konstruksi yang kami bahas, pertama ada definisi, tujuan dan tipe-tipe estimasi, serta cara menentukan parameter yang berpengaruh dalam proses perhitungan estimasi biaya konstruksi. Yang pertama, definisi. Waldo, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama, definisi estimasi biaya konstruksi adalah perencanaan perkiraan dari keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, serta sumber daya apa saja yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut. Dan tujuan dari estimasi biaya dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian anggaran biaya, tingkat risiko yang mungkin akan terjadi secara efektivitas pembiayaan guna mencapai harga penawaran dan kompetitif atau dapat bersaing dalam proses pelelangan konstruksi. Selanjutnya ada tipe-tipe estimasi. Tipe-tipe estimasinya pertama ada rough or of magnitude, yang mana dibuat tanpa detailed engineering. Yang kedua, tingkat akurasi plus 50% sampai dengan minus 30% dari biaya aktualnya. Yang kedua, ada faktor atau benchmark, yang mana berdasarkan data historis yang kemudian dibuat dalam bentuk skala atau faktor atau rasio. Yang ketiga, ada budget atau planning estimasi, yang mana berdasarkan preliminary atau partial engineering data. Dan tingkat akurasinya bisa sampai 30 sampai dengan minus 50% dari biaya aktual. Yang terakhir ada detailed definitif, yang mana berdasarkan gambar dan data yang sudah final. Tingkat akurasinya mencapai 20 sampai dengan minus 10% dari biaya aktualnya. Lanjut ke tahapan-tahapan estimasi yang akan dijelaskan oleh Aditya Fernanda. Uh, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan estimasi dalam sebuah siklus proyek. Yang pertama, budget value estimate, yaitu perkiraan total biaya proyek oleh owner secara cepat. Perkiraan ini berguna sebagai sebuah dasar untuk mengetahui apakah posisi financial owner dana yang tersedia mencukupi rencana proyek atau tidak. Digunakan pada tahap konseptual. Untuk yang selanjutnya ada programming estimate, perkiraan item utama pekerjaan dalam bobot persen. Perkiraan ini berguna sebagai sebuah dasar mengalokasikan biaya item-item pekerjaan utama. Digunakan pada tahap project definition. Next, do. Uh, untuk yang selanjutnya yang ketiga, schematic estimate, perkiraan item pekerjaan utama oleh desainer. Perkiraan ini lebih akurat di mana spesifikasi material dan bill of quantities telah diketahui atau ditetapkan. Digunakan pada tahap project planning. Yang selanjutnya ada preliminary estimate, perkiraan biaya proyek oleh kontraktor.
Perkiraan yang berfokus untuk memenangkan tender dan memperoleh keuntungan digunakan pada tahap project tendering. Untuk yang selanjutnya ada final estimate, perkiraan dari pemenang tender, perkiraan yang berfokus dalam kontrol atau pengendalian biaya dan memperoleh keuntungan digunakan pada tahap pre-planning sebelum memulai pekerjaan di lapangan. Yang keenam ada construction estimate, perkiraan konstruksi yang didasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. Perkiraan yang berfokus dalam optimasi sumber daya, produktivitas, dan penghematan biaya digunakan pada tahap project execution. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Muhammad Hafiz Ridwan. Baik, terdengar semuanya. Baik, dilanjut tentang yaitu anatomi biaya konstruksi. Nah, anatomi biaya konstruksi ini kita dibikin bagan alir. Bikin bagan alirnya seperti apa? Jadi maksudnya biar kita bisa paham tentang awal mulanya dari mana. Nah, yang pertama estimasi biaya, kita bisa lihat di sini. Terus nanti kita langsung pindah ke dibagi dua, yaitu ada biaya langsung dengan biaya tak langsung. Lalu juga di biaya langsungnya ada pekerja, dibagi lagi ada pekerja, ada alat, material, subkontrak. Biaya tak langsungnya bisa dilihat pajak, kondisi umum, resiko, overhead. Nah, jadi di sini tuh yang paling biaya tak langsung itu yang paling beresikonya itu ada dua, yaitu keuntungan dan kontingensi gitu. Terus next. Oke. Nah, bisa dilihat sendiri di sini biaya langsung definisinya adalah semua biaya yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi di lapangan. Biaya langsung pada proyek konstruksi dapat diperkirakan jumlahnya dengan cara menghitung volume pekerjaan dan biaya proyek berdasarkan harga satuan pekerjaan. Yang termasuk biaya langsung adalah yang tadi disebutkan di bagal arir, salah satunya ada satunya ada bahan, ada upah dan alat gitu. Next, direct cost. Oke. Nah, volumenya biaya langsung dapat dihitung dari gambar tender. Unit cost-nya terdiri dari harga bahan, upah, biaya peralatan untuk satu satuan volume pekerjaan, baik per meter persegi, per buah, dan sebagainya. Jadi ada rumusnya, biaya langsung sama dengan volume pekerjaan dikali unit cost. Unit cost itu jadi dikali harga bahan atau harga upah atau biaya peralatan. Nah itu. Boleh next. Oke, biaya langsung. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu contoh dari upah, bahan, alat yang termasuk dari bagian dari biaya langsung. Nah, next. Nah, lanjut. Biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya tidak langsung adalah semua biaya proyek yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi di lapangan. Meskipun begitu, biaya tidak langsung harus ada dan tidak bisa dilepaskan dari proyek yang tengah berjalan. Biaya tidak langsung ini belum secara eksplisit dihitung pada tiap proyek konstruksi, tetapi perlu diperkirakan guna alokasi biaya di luar pekerjaan konstruksi. Yang termasuk biaya tidak langsung adalah overhead, yang kedua biaya tidak terduga, yang ketiga keuntungan. Oke, next. Nah, kita mulai dari biaya overhead dulu.
biaya overhead merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, namun tidak berhubungan langsung dengan biaya bahan, peralatan, dan tenaga kerja. Overhead kantor, apa aja sih? Sewa kantor, fasilitas kantor, izin usaha, CSR, dan lain-lain. Terus overhead proyek, gudang, listrik, pagar, bank, garasi, rapat-rapat, survei, dan lain-lain. Berbeda sama yang tadi kan, dari yang biaya tidak langsung kita bisa bedakan biaya overhead sama bagian dari biaya langsung yang tadi. Lanjut, page 13. Oke, biaya. Nah, biaya tidak terduga yang tadi kan di bagian alir ini dia resiko tuh dibagi dua. Yang salah satunya ada overhead sama biaya tidak terduga. Nah, biaya tidak terduga ini adalah alokasi biaya untuk kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi maupun tidak terjadi. Contoh naiknya muka air tanah, banjir, longsor, dan lain-lain biasanya dinyatakan dalam persen dari total biaya. Jadi semakin detail kontraktor memperhitungkan biaya konstruksi, termasuk metode pelaksanaan, semakin kecil pula nilai biaya tak terduganya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan sama Rivaldo Zordin. Baik, selanjutnya itu masih termasuk biaya tidak langsung, ada keuntungan atau profit. Keuntungan adalah hasil dari jerih payah pekerjaan plus hasil dari faktor risiko. Biaya konstruksi sebenarnya tidak dapat dikurangi karena pasti dikeluarkan. Yang dapat ditambah atau dikurangi adalah besarnya margin atau keuntungan. Yang selanjutnya terakhir ada biaya pajak, yaitu berupa antara lain pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, pajak penghasilan atau PPH, dan lain-lainnya. Berikut ada contoh dari tabel biaya tidak langsung di sebuah proyek, di mana sini ada biaya overhead proyek, biaya overhead kantor pusat, biaya general condition, kontingensi, dan markup. Paling segitu, kembali ke Afdal. Baik, sekian dari presentasi kelompok M2A. Maaf Pak, sebelumnya ini langsung ke sesi tanya jawab atau gimana Pak? Ke kelompok berikutnya aja dulu lah. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok berikutnya. Ada kelompok 2B yang cara mendokumentasikan evaluasi sama merangkai informasi. Yang bikin doang. Nah, tapi kalau